Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Di video kali ini saya mau ngejawabin komentar kalian yang udah masuk di sini, yang isinya pertanyaan-pertanyaan ya. Saya malas mau ngetik karena panjang gitu. Bisa jadi apa yang saya ketik itu nanti diartikan beda gitu. Jadi mending saya jawab aja langsung buat teman-teman semua. Teman-teman kalau misalnya dapat video ini berarti teman-teman udah dapetin jawabannya ya. Jawabannya ada di menit-menit tertentu di video ini. Jadi tonton video ini terus sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Dan misalnya teman-teman pengen support saya, teman-teman bisa kirimin super thanks di bawah video ini. Kemudian kalau misalnya teman-teman pengen juga untuk nggak ngantri ya, teman-teman bisa klik tombol gabung. Kayak gitu caranya, gampang banget ya. Oke, langsung kita lanjut ke TKP. Sekarang saya udah dapat komentar nih dari Surintahar Komayangga 3899. Sumpah langit mendung banget katanya. Langit mendung banget. Saya jawab yang ini aja lah ya teman ya. Teman-teman. Di video ini, di video merubah solder murah jadi setara solder mahal. Sumpah langit mendung banget katanya. Yang udah saya baca, saya kasih like ya, saya tandain. Saya kasih like atau saya kasih dislike, kayak gitu. Jadi supaya saya ingat mana yang udah saya respon. Nanti linknya saya bakal taruh di deskripsi. Terus dari Pelita Nur Rahman, kalau mau murah tapi mahal ganti aja mata soldernya pakai busi. Nah itu bagus juga tuh. Kemarin udah ada yang pernah nyoba juga pakai busi. Karena tembaga yang busi itu gede ya, jadi kuat dipakai. Kemudian dari Al Hidayah Bumi Jaya Indah 3815, pakai solder good selesai. Iya, beli solder good. Bagus tuh, bagus. Kemudian dari Haryono, kalau aku udah punya solder mahal kenapa kok repot-repot ganti mata solder murah dengan mata solder mahal ya, tinggal buang aja solder murahnya. Kalau aku udah punya solder mahal, kenapa kok repot-repot ganti mata solder murah dengan mata solder mahal? Ya tinggal buang aja solder murahnya. Itu bener sih. Nah di video yang ini teman-teman, itu saya beli dua solder. Satu solder harganya 17.000, yang satu solder harganya 100.000. Nah yang 100.000 ternyata baru saya pakai 3 kali, dia udah nggak panas lagi, rusak gitu, elemennya putus. Akhirnya kan nggak bisa dipakai ya, tapi mata soldernya masih bagus gitu. Akhirnya mata soldernya saya pindahin di solder yang murah, di solder yang murah, kayak gitu ceritanya. Kemudian dari dari Cybercop, ini baru tutorial, simple banget, gue setuju, masuk akal. Oke bang, thanks. Kemudian dari Dodit, motor Cina, mesin motor Jepang mesin Cina. Bisa jadi. Kemudian dari Ipong, pegangannya diliatin ulang, merah 2 lembar jadi mahal. Pegangannya dililitin uang merah 2 lembar jadi mahal. Aku mau dong. Kemudian dari Jack Sparrow, dan cara pemasangan mata soldernya jangan kepanjangan. Nah itu betul. Kalau kepanjangan nanti panasnya kurang teman-teman. Terus ini dari Jawa Entertainment, matamu suwe. Kemudian dari Erwan, kabel AC juga diganti yang lebih bagus. Nah itu setuju saya, betul, mengubah katanya. Kemudian dari ganti pakai mata JBC, dijamin bagus. Mata JBC bagus ya. Coba kita lihat ya, mata JBC, mata solder JBC. Loading teman-teman. Kayak mana? Saya penasaran sama mata solder JBC itu. Oh ini nih. Oh ini nih. Keren ya mata soldernya ya. Mantap nih. Nah ini nih teman-teman nih.
JBC. Woi, keren. Impian nih, mata solder impian nih buat teman-teman teknisi. Keren, thanks Bang Chicken Pau. Kemudian dari user LW5VX 30G 3G. Aku pakai solder merek Tekiro, nggak tahu murah apa mahal, beli karena suka aja. Yang penting suka Bang, karena kalau kita beli solder mahal tapi kita nggak suka percuma. Ya itu betul tuh. Selain enak juga kita harus suka sama soldernya. Loh aku kira aku aja yang beli karena suka. Loh saya juga Bang. Saya beli suka. Saya beli suka. Saya beli solder murah tuh karena suka gitu. Beli solder mahal pun karena suka juga. Masa kita nggak boleh seneng, ya kan? Boleh-boleh aja lah. Meskipun kita solder itu dibilang jelek, kalau kita suka ya. Kalau kita suka ya kita beli aja gitu. Kemudian dari user LW5V. Oh, ini ngebales dia ya. Oke, sementara ini dulu ya di video ini teman-teman. Di video shorts merubah solder murah jadi setara solder mahal. Karena durasinya masih panjang, sekitar berapa menit lagi ya? Masih ada 25 menit, jadi saya mau jawabin komentar yang lain ya. Dari Kalong Ijo. Mas, power amplifier saya tegangan min sama plus beda. Kenapa ya Mas? Itu karena ada rusak di power supply-nya Bang. Nah Bang Kalong Ijo, tonton aja video yang tayang di tanggal 28 November 2022 di jam 7 malam. Itu saya udah bikin videonya. Kenapa tegangan plus dan min itu beda. Selain itu juga ada video yang tayang tanggal 24 atau tanggal 25 gitu di jam 7 malam. Itu saya ngejelasin mata solder. Saya ngejelasin kenapa amplifier tegangannya beda. Karena tegangan beda itu akhirnya menyebabkan amplifier hidup tapi nggak ada suaranya. Oke, kita lihat lebih detail ya di videonya teman-teman. Yang lain udah saya respon ya. Kemudian dari Pablito. Jadi untuk menentukan tegangan driver itu pakai tegangan yang mana Bang? Apakah tegangan dari plus K minus apa dari plus K ke ya maksudnya? Apakah tegangan dari plus ke minus apa dari plus ke CT? Plus ke CT Bang. Plus ke CT dan minus ke CT. Kalau plus ke min itu nanti tegangannya udah dikalikan 2. Oke, dan ada komentar-komentar yang lain nih yang ternyata belum saya respon juga. Meskipun udah saya respon sebagian ya. Udah saya respon semua kok teman-teman nih. Udah saya respon semua. Oh, ada yang belum. Yang saya kasih tanda hati ini. Terima kasih ilmunya Bang, terima kasih ilmunya Bang telah berbagi. Oke, sama-sama Bang Yono saja. Kemudian dari user, terima kasih ilmunya. Oke Bang, sama-sama Bang. Mana lagi yang belum jawab? Ini nih, dari Zahrul Sti. Tidak ada tulisannya Bang trafonya. Awalnya dari Ladiesman. Kalau cara ngukur ampernya gimana bro? Yang di seri plus CT minnya. Belum nemu caranya yang di YouTube pakai avometer. Mohon jawabannya bro, thanks. Bisa jadi konten tuh karena belum ada kayaknya. Ampere memang nggak perlu diukur tersendiri Bang, cukup lihat trafonya yang berapa ampere udah cukup. Tapi trafonya nggak ada tulisan ampernya. Gimana ya? Ngukurnya pakai tang ampere Bang. Pakai tang ampere ngukurnya. Jadi kita alirin listrik dulu, nanti input atau outputnya kita cek pakai ampere meter ya. Tapi ampere meter saya nggak ready. Next time lah ya saya bikin kontennya. Oke, yang lain udah saya bales.
Kita ke komentar yang lain ya teman-teman. Dari Buyung, baguslah ente dapat bonus Elko, katanya. Elko rusak bang, akhirnya beralih ke tempat sampah juga. Ini saya nyematkan satu komentar dari teman-teman yang menurut saya komentarnya bagus banget. Teman-teman baca sendiri aja ya, dari Kasamat. Dari Diki Gaman. Berarti Elko itu rusak dong. Berarti itu Elko rusak dong, percuma nggak bisa dibuat kanibalan. Iya memang betul bang. Terus dari Labarlin, di Cina udah biasa praktek begini. Jadi kalau kamu beli modul yang murah, biasanya PSU jaring itu pakai komponen bekas terus labelnya diganti. Itu sebabnya harganya bisa murah sekali. Masuk akal banget. Teman-teman tahu PSU jaring kan? PSU yang SMPS itu, yang ampernya itu bisa gede, bisa sampai 30, bisa sampai 20 gitu. Itu memang harganya murah-murah teman-teman, dan apa tuh, size-nya tuh kecil tapi dayanya besar gitu. SMPS kan pakai teknologi terbaru. Jadi ya lumayan. Tapi ternyata sebagian ada yang ini ya, ada yang dari komponen bekas. Saya baru tahu itu. Terus ini pasti sama dengan regulator yang ada, enggak. Saya udah jawab di video ini ya, di link yang udah saya kasih. Maklum yang share pemula bos, katanya. Iya bang, pemula. Kemudian iya, kayak nggak pernah nemu tuh gua yang begituan. Gue punya sound, jadi soal kit-kitan nggak usah diragukan, udah jadi mainan gue dulu. Sekarang. Kemudian betul sekali komentar Anda, ternyata lebih teliti netizen. Whatever lah. Perusahaannya pinter mas, maksudnya nanti kalau rusak tuh yang servisnya dapat bonus dari perusahaan. Mewah lah kalau kayak gitu. Enak dong. Beli HP dapat bonus 1 gitu ya. Beli motor dapat bonus 1, dapat bonus busi, dapat bonus ban, dapat bonus pelek gitu kan. Aneh kan? Mungkin bagian itu yang sering meletus jadi kasih cadangan. Wah berarti nggak lulus quality control dong kalau kayak gitu ceritanya. Ada lagi nggak ya? Bonus kali bang, katanya. Kemudian saya nggak usah komentarin lagi ya teman-teman, cuman saya baca aja. Dari Silva Media, yang bener jadi buat opsional aja, seperti orang beli mobil Lamborghini di Indonesia. Fitur utama mobil cepat, tapi nggak digunakan kecepatannya. Analogi yang pincang sebetulnya. Anyway, thanks buat Silva Media. Kemudian dari Rasul Akbar ya, udah saya balas sih. Spare, saya sependapat. Orang awam mungkin 95% nggak tahu. Bukan spare bang. Kemudian betul, beda halnya kalau ngejumper, elko-nya kurang tapi kabelnya banyak, jadi untung kualitas nggak ada. Betul, beda halnya kalau ngejumper, elko-nya kurang tapi kabelnya banyak, cari untung kualitas nggak ada. Saya nggak ngerti nih. Mungkin saya baca berkali-kali nanti baru bakal ngerti ya. Buat grounding ini udah ya. Udah saya balas. Saya pernah nemu pas beli tone control parametrik murah, ada 4 biji elko PSU, iseng-iseng saya balik PCB-nya. Dan saya kaget ternyata 2 biji elko-nya nggak berfungsi karena masing-masing elko di jumper pakai kawat antara kaki plus dan minnya. Tuh kan, akhirnya ada yang nemu juga kan teman-teman, buat bang audio video. Thank you udah nge-share pengalaman yang sama juga sama saya. Kemudian kata user, itu yang salah siapa? Nggak tahu bang.
Untuk menentukan yang salah siapa, kita harus apa ya? Nggak perlu ke pengadilan, nggak perlu sidang sih kalau untuk menentukan yang salah. Secara ini aja, secara logika, pakai secara logika aja. Apa tuh namanya? Kita menganalisanya menggunakan logika aja. Baguslah ente dapat bonus elko katanya. Saya kemarin juga beli amplifier merek Platinum uang DMS 6000 dan potensio bassnya sebenarnya itu nggak ada efeknya saat diputar-putar, dan baru sadar yang bassnya dipindah ke subwoofer. Tapi nggak apa-apa, penting sudah bunyi, soalnya juga baru nyoba ngerakit amplifier. Semoga rakitan amplifiernya semakin bagus ya Bang Rinto Putra. Kemudian itu rangkaian seri paralel, negatif terhubung, cuma positif tidak terhubung. Mungkin aja kabel jumpernya lepas. Enggak ada kabel jumpernya Bang. Udah dicek berkali-kali dan ulang-ulang. Oke. Udah berapa menit nih? 16 menit aja lah ya teman-teman. Gak usah panjang-panjang. Nanti di live streaming aja panjangnya. Terima kasih teman-teman udah menonton ya. Jangan lupa untuk klik super thanks buat yang pengen support, dan buat teman-teman yang pengen fast respon, teman-teman bisa klik tombol gabung. Terima kasih teman-teman sekalian. Kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.